Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Sumber Urip Motor. Kali ini kita akan berbagi aja ya, sobat semuanya, tentang mesin Ninja maupun Ninja R ataupun Ninja RR ya. Kita ini buat spek yang piston di atas 59 yang udah pakai piston diameter 60 atau OS 100 atau bahkan yang di atas OS 100 ya, OS 200 atau 150, 200, 250, 300, bahkan sampai OS 400. Bisa juga nyampe yang OS gede, yang diameter gede 65 atau 68 atau 71. Yang perlu kita perhatikan buat sobat semuanya yang udah memakai piston besar, untuk clearance di bagian TMB, di tema di bawah antara piston dan crankcase ini harus kita perhatikan. Nah, kelihatan ya, itu tipis banget dia nempel dengan crankcase. Ini kalau dipasang crankcase kiri kanan otomatis mentok karena dia center ya untuk bloknya. Ini karena cuma dipasang di crankcase sebelah doang, jadi dia bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan ataupun geser maju mundur. Jadi dia ini posisinya pistonnya nempel dengan crankcase. Kalau dipasang kiri kanan otomatis ini piston mentok dengan crankcase ini ya sob ya, mentok dengan crankcase ini. Jadi kita harus mengatur ulang untuk pantat piston ini. Kita harus kita potong paling enggak 2 mili biar berada di atas daging dari crankcase. Seandainya enggak kita potong 2 mili dari posisi ini, posisi ujung piston tidak kita potong, atau kita cuman kurangin 1 mili di RPM tinggi, di atas RPM 5000 nyampe 10.000 ataupun 12.000, ini akan mengakibatkan benturan yang sangat hebat pada pantat piston. Karena pada posisi piston big end atau batang stang piston itu turun ke bagian bawah, itu otomatis ada kontraksi ya sob ya, ada dorongan keluar dari stang piston itu sendiri. Dia ada dorongan ke bawah, otomatis ini juga posisi piston dia kalau kita putar pelan dia udah nggak nyangkut. Kalau kita kasih clearance kecil 0,2 atau 0,3 itu masih ada risiko untuk mentok ya sob ya, kalau di RPM tinggi, karena ada itu tadi tekanan atau ada offset di bagian big end, ada dorongan ke bawah. Makanya
Apalagi buat krek as yang masih standar, yang bawaan pabrik, dia offsetnya masih terlalu banyak. Beda dengan yang sudah dilakukan perubahan, yang udah melakukan proses balan, itu bisa berkurang daya offsetnya itu sekitar 50%. Jadi ini harus kita potong bagian sini. Ini kita potong sekitar 2 mili dari sini nyampe itu ada tanda putihnya. Dia udah aman, gak bakalan mentok, piston gak bakal hancur, dan linernya juga gak bakal hancur ya sob ya. Nah ini sekedar penjelasan aja, karena ini kemarin blok udah sempet kita kirim ke Sulawesi, tapi entah itu kesalahan dari kurang telitinya dari pemasangan apa gimana kita nggak tahu. Kita udah hancurkan untuk potong pantat piston, tapi nggak diukur apa gimana kita juga nggak tahu. Akhirnya linernya yang bagian ini, bagian di atas lubang transfer ini, yang sini itu gompal, pecah ini. Dan untuk pen pistonnya juga putus. Nah, setelah kita analisa, kalau nyampe pen piston putus itu nggak mungkin kalau ini nggak ada benturan dan pistonnya hancur lebur ya. Sedangkan liner yang rusak cuma bagian itu doang. Kalau nggak dia nggak ada benturan dengan crankcase, nggak mungkin untuk piston sampai hancur seperti itu. Nah untuk seperti itu, makanya kita bikin review ini, kita ulas kenapa piston bisa hancur lebur padahal linernya cuman luka nggak parah. Kalau emang linernya jelek, otomatis yang hancur duluan, yang habis itu liner bukan piston, karena dia kebentur di sini sob ya. Dia kena benturan dengan crankcase, apalagi itu di RPM tinggi. Sekali lagi untuk sobat yang melakukan perubahan memakai piston yang besar, untuk pemasangan lebih teliti. Jadi sebelum kita lakukan proses digeber kencang atau di RPM tinggi, nah ini sob, kelihatan kan dia nggak berat karena dia nempel. Ini padahal crankcase cuma sebelah doang. Ini kalau crankcase kiri kanan dia mentok dengan ini, dengan crankcase. Dan saya kira cukup sekian untuk ulasan ini, blok Sehrer Ninja yang udah memakai piston besar. Ini stroke standar, apalagi kalau yang next stroke motongnya pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.